Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ragam Solusi Kita. Kali ini Ragam Solusi Kita kembali menghadirkan bonsai kelapa, dimana beberapa waktu lalu kita sudah membuatkan tips cara membuat bonsai kelapa dengan menggunakan penutup pasir atau media pasir untuk menutupi batok kelapanya. Dan sekarang bonsai kelapa kita ini sudah berumur kurang lebih 3 bulan dan saatnya untuk membuang polybag yang menutupi batok kelapanya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk mengetahui seberapa kuat akar yang sudah tumbuh ke dalam, karena nanti akar-akar inilah yang akan menopang batok kelapa yang cukup besar. Ragam Solusi Kita bisa melihat bahwa ini adalah pasir yang kita pakai untuk menutup batok kelapanya. Adapun tujuan dari penutupan pasir itu mempermudah kita dalam membersihkan atau menyiram agar akar yang kita harapkan itu bisa tumbuh dengan cepat ke dasar polybag yang akan kita gunakan, sahabat Ragam Solusi Kita. Sekarang sepertinya akar-akarnya ini sudah menembus polybag dan sudah masuk ke dalam pot yang akan kita gunakan sebagai pajangan ketika kita membawanya di dalam ruangan atau di dalam rumah kita nanti. Ini adalah tampilan akar yang sudah kita tunggu-tunggu dan sepertinya ini tumbuhnya sangat baik sekali. Dan saya informasikan kembali lagi bahwa bonsai kelapa yang kita buat ini kan kemarin adalah bonsai kelapa hijau ya, dimana batok kelapanya sangat besar seperti ini, sehingga kita memerlukan akar yang harus benar-benar kuat dan cukup untuk menopang batok kelapa nanti. Beberapa di antaranya masih tumbuh muda akar-akarnya ini. Dan kalau memang ini akarnya bagus pertumbuhannya, kita akan membiarkannya atau kita akan membuatnya tetap hidup sebagai penopang batok kelapa nanti. Setelah kita mendapatkan akar-akar seperti ini, silakan sahabat membersihkan serabut-serabut akar yang kecil seperti ini agar nanti tampilan akar yang kita harapkan itu sesuai dengan harapan kita. Silakan sahabat membersihkan serabut ya. Kemudian jika terdapat akar muda seperti ini, kita nanti akan memperlakukannya juga supaya dia tidak mengering, karena sekarang batok kelapa atau akar-akar yang sudah tumbuh ini tidak akan ditutup lagi oleh tanah. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa melindungi akar-akar yang masih muda. Dan ini adalah proses pembersihan serabut-serabut akar yang kecil-kecil ini ya, supaya nanti akar-akar penopang ini benar-benar bersih dan terlihat kekar. Silakan sahabat melakukannya dengan hati-hati agar akar penopang nanti tidak terluka akibat sayatan-sayatan yang kita lakukan pada serabut-serabut akar yang memang tidak kita inginkan. Kemudian pada bagian pangkal bonsai ini silakan dibersihkan dari bekas-bekas dahan yang sudah mengering agar nanti batang dari bonsai kelapa yang kita buat ini benar-benar terlihat kokoh dan terlihat besar, sahabat Ragam Solusi kita.
Dan seperti yang saya maksudkan di awal tadi, bahwa akar-akar muda yang baru tumbuh di sekitaran batang bawah pohon kelapa ini atau bonsai kelapa ini, kita harus bisa melindungi sebaik mungkin. Akan tetapi karena kita sudah membuang pasir atau media untuk menutup batok kelapanya, silakan sahabat menggunakan kain seperti ini ya. Nah, sahabat bisa melihat saya akan membungkus akar muda dengan menggunakan kain. Pastikan menggunakan kain yang bisa menyerap air dengan baik ya, supaya nanti akar-akar yang kita lindungi ini tetap bisa mendapatkan pasokan air. Adapun tujuan dari pembungkusan akar-akar muda ini agar akar-akar ini nanti bisa tumbuh kuat, bisa tumbuh kokoh sebagai penopang dari batok kelapa yang cukup besar. Karena bonsai kelapa yang kita buat ini kan merupakan bonsai kelapa hijau, di mana memiliki buah yang cukup besar atau memiliki batok kelapa yang cukup besar, sehingga diperlukan akar-akar yang kuat untuk menopang batok kelapanya nanti. Dan kemudian silakan diikat dengan kawat ya, agar kainnya tidak mudah lepas ketika kita menyiramnya nanti. Sahabat bisa melihat ada beberapa akar yang tidak terlalu besar seperti ini. Silakan sahabat bisa membuangnya atau bisa membiarkannya mengering di sini. Karena kalau saya secara pribadi ini, saya akan membiarkan dia mengering seperti ini supaya tidak terlalu banyak luka pada perakaran bonsai kelapa kita ini. Karena biasanya kalau terlalu banyak luka, pertumbuhan ke atas ini pun akan terhambat atau akan terjadi stres untuk beberapa minggu ke depan. Jadi silakan sahabat membiarkannya mengering secara sendirinya nanti kalau memang kita tidak membutuhkannya. Sehingga sahabat bisa melihat, karena saya tidak membutuhkannya, makanya saya tidak membungkusnya meskipun dia cukup muda. Saya akan membiarkannya mengering di tempatnya. Seperti ini sahabat ragam solusi kita. Sangat penting diperhatikan oleh sahabat ragam solusi kita itu adalah, sekarang kan ini posisi bonsai kelapa kita itu batok kelapanya berada di atas dan perlu diberikan perlindungan yang optimal atau benar-benar terlindungi dari sinar matahari. Karena apa? Karena kita ini kan sedang membutuhkan pertumbuhan yang baik pada bonsai kelapanya, sehingga kita harus tetap menaruhnya di luar. Akan tetapi sahabat silakan melindungi batok kelapanya atau tempatkan di tempat yang benar-benar ternaung dari pagi sampai sore harinya. Karena kalau batok kelapa terkena langsung sinar matahari, bisa terjadi pecahan atau retakan yang sangat signifikan yang akan membuat batok kelapa kita nanti menjadi tidak menarik. Dan sedikit saya memberikan solusi kepada sahabat ragam solusi kita, kalau memang sahabat ragam itu tidak terlalu banyak tempat ternaung ya, silakan sahabat memberikan topi ya, atau memberi penutup pada batok kelapa seperti ini agar batok kelapanya tidak terkena langsung sinar matahari. Ini
adalah upaya untuk melindungi batok kelapa yang akan kita jadikan bonsai atau akan menjadikan ruangan kita, atau yang akan menjadi penghias meja di ruangan kita nanti dengan tampilan batok kelapa yang sangat menarik. Jadi harus diberikan tutupan seperti ini sampai kita benar-benar memasukkannya ke dalam rumah, seperti itu. Itu dia tips mempercantik bonsai kelapa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Ragam Solusi kita, dan silakan di subscribe, di like, dan di share kepada sahabat Ragam Solusi kita yang lainnya, supaya video-video dari Ragam Solusi kita itu terus bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.